Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di presentasi ini. Baik, perkenalkan nama saya Adelia. Bersama kelompok saya, Fatir dan juga Syaihu akan menyajikan hasil project case group kami. Dalam seminggu ke belakang, kami membuat persona dengan case yang kami ambil adalah e-commerce. Kami pun mewawancari 3 user dengan langkah-langkah membuat personanya dan membuat desain sesuai keinginan user. Adapun tujuan dari pembuatan proyek ini, agar memenuhi kepuasan dari user dan memberikan user kemudahan untuk penggunaan aplikasi e-commerce. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan user persona 1. User persona 1 ini bernama Bapak Hamdan Kurniawan yang berusia 35 tahun dengan kelamin laki-laki, bekerja sebagai karyawan swasta dan di tempat tinggal di Cisaat, Sukabumi. Bapak Hamdan ini dilatar belakangi hidup sendiri di sebuah kos-kosan. Dan di akhir pekan, ia mengisi waktunya dengan aktivitas olahraga seperti gym dan bulu tangkis. Dan di saat waktu luangnya, Bapak Hamdan ini melakukan kajian di masjid dan juga mempunyai hobi. Hobinya mendaki ke gunung. Dilihat dari personality seorang Bapak Hamdan ini, ia ekstrovert, mudah beradaptasi, loyal, dan menyukai alam luar. Dari segi keaktifan sosial media, Bapak Hamdan ini aktif di Instagram, online shopping, dan mobile apps lainnya. Karena kebutuhan yang ia perlu untuk membeli barang di toko online shop, terkadang Bapak Hamdan ini memiliki tantangan, yaitu tantangannya yang ia bingungkan, kadang terlalu banyak produk yang berantakan kemana-mana dan tidak terkategorikan. Maka dari itu ia membutuhkan e-commerce yang memang mempermudah user untuk memenuhi list-list yang ia butuhkan dan sesuai dengan kategori supaya mudah untuk dicari produk tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang user persona kedua atas nama Meisha Wulandari yang berumur 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, berstatus mahasiswa yang berasal dari Jampang, Sukabumi. Latar belakang dari Meisha berasal dari Jampang. Semenjak kuliah di Sukabumi, ia harus ngekos dan hidup merantau jauh dari kedua orang tuanya. Sejak ia kecil, ia mempunyai cita-cita ingin menjadi perawat. Oleh karena itu, ia masuk jurusan keperawatan dan sekarang ia menjalani kuliah semester keempat. Alasan Meisha masuk keperawatan karena Meisha senang mempelajari tentang biologi dan psikologis manusia sejak SMA. Personality dari Meisha adalah orang yang introvert dan tertutup, namun ia mudah beradaptasi dengan lingkungan luar. Meisha juga memiliki sifat humble kepada orang-orang dan juga mempunyai sifat analisis dan logical thinking sehingga Meisha menyukai alam luar. Dalam bidang teknologi, Meisha biasanya tidak terlalu aktif di media sosial. Dia sering menggunakan jaringan internet, tetapi dia hanya menggunakan aplikasi mobile dan online shopping saja. Kebutuhan dan tantangan Meisha. Karena Meisha ini anak rantau dan tinggal di kosan, maka dari itu ia sering berbelanja kebutuhan untuk di kos dan kebutuhan kampus di toko online. Namun, seringkali ia kecewa karena hasil tidak sesuai dengan foto yang ditampilkan di toko online tersebut. Ia juga kadang keliru dengan belanjaannya karena deskripsi kadang tidak ada atau bahkan tidak sesuai dengan deskripsi toko tersebut. Ia membutuhkan sekali deskripsi yang detail dan bukti barang yang sesuai dengan fotonya. Jadi, goalsnya adalah Meisha sering berbelanja sesuai dengan foto yang ada di toko online tersebut dan yang ada deskripsi lengkapnya. Sedangkan pain point-nya adalah ketika Meisha ingin berbelanja, selalu ada kesalahan produk karena tidak sesuai dengan foto di toko online dan tidak ada deskripsi yang sesuai. Jadi, solusinya adalah kita membuat fitur di mana di sebelah toko terdapat foto dari bukti barangnya dan di bawahnya terdapat deskripsi yang detail.
Selanjutnya saya akan membacakan user persona ketiga atas nama Yunita Khairunisa yang berumur 25 tahun. Pekerjaannya yaitu sebagai ibu rumah tangga dan konten kreator lulusan S1 Ilmu Komunikasi. Latar belakang Sarah adalah seorang ibu dari 2 anak yang awalnya menjalani kehidupan sehari-hari seperti kebanyakan ibu rumah tangga lainnya. Di tengah-tengah rutinitasnya mengurus anak-anak, rumah, dan keluarga, ia mulai merasa ada dorongan untuk berbagi pengalamannya sebagai seorang ibu. Berkat saran dari teman-temannya, ia mulai menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan aktivitas hariannya. Mulai dari cara ia masak makanan sehat untuk keluarganya, tips merawat anak-anak, hingga trik menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan me time. Personality dari Yunita. Yunita adalah orang yang ekstrovert. Ia lebih suka berbaur dan bersosialisasi di lingkungan luar. Ia juga ibu yang mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki kreativitas yang menginspirasi banyak orang. Selain itu, Yunita memiliki empati yang sangat tinggi terhadap orang lain. Ia juga orang yang terorganisir yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Perilaku digital Yunita. Yunita sangat aktif di media sosial. Salah satu yang selalu ia pakai adalah Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Ia juga aktif di media sosial lainnya seperti dengan memposting video kegiatan anak-anak, menjual barang bayi, dan sebagainya. Kebutuhan dan tantangan dari Yunita. Karena Yunita ini adalah ibu kreator yang selalu update to date, ia selalu membutuhkan aplikasi online shop yang memang selalu membagikan hal yang lagi ngetrend dan produk baru di toko online. Namun yang ditampilkan di aplikasi online selalu flat dan kurang menarik perhatian. Jadi pain point dari Yunita adalah beranda yang kurang menarik karena tidak ada tren baru atau produk yang baru. Sedangkan goals-nya adalah Yunita bisa melihat tren terkini dan produk baru. Solusinya adalah kita membuat fitur baru di beranda dan adanya tren baru atau produk terbaru supaya bisa menarik perhatian user. Sekian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah desain yang kami ciptakan yang di-request oleh beberapa user. User pertama merequest yaitu agar dibuatkan kategori agar memudahkan user untuk memilih barang yang ia inginkan. Lalu user kedua menginginkan bahwasanya agar mencantumkan sebuah barang dengan gambar dan deskripsi yang lengkap. Lalu user ketiga menginginkan bahwasanya agar mencantumkan sebuah barang-barang yang sedang hits atau yang sedang trending pada beranda agar aplikasi tersebut tidak membosankan. Seperti pada gambar desain di atas ya, saya mencantumkan sebuah trending yaitu agar para user tahu bahwasanya ada beberapa barang yang sedang diskon ataupun yang sedang hit saat ini. Sekian dari presentasi hasil proyek kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.